Halo Sobat BPJN Bengkulu, salam jumpa di Workshop yang merupakan podcast resmi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu. Program ini merupakan gagasan dari Pokja Manajemen Sumber Daya Manusia Tim Pembangunan Zona Integritas BPJN Bengkulu. Dan di sini kita bakalan diskusi seru, diskusi ringan, diskusi santai dan menarik yang akan membahas seputar pengembangan sumber daya manusia. Betul. Tapi juga seputar teknik dan hal-hal menarik lainnya, tentunya dengan tamu-tamu yang inspiratif. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya juga didampingi oleh co-host, seorang rekan saya yang masih muda, energik, dan tentunya tidak kalah menginspirasi dari bintang tamunya. Please big applause for Cecilia Mayangsari SME. Halo, selamat pagi, siang semuanya. Selamat sore. Iya sore, iya. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu siapa nih, Sil? Betul, kita kedatangan tamu yang sangat bisa menginspirasi, terutama dari pegawai-pegawai ASN dan terkhususnya untuk pegawai-pegawai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu. Waduh. Nah, kita kali ini akan membahas terkait bagaimana pengembangan diri nih. Untuk lanjut S2 ke luar negeri dengan full beasiswa. Sangat-sangat menarik topik hari ini, dan siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan tamu kita. Please welcome Hanifa Indira Riyandini, Sarjana Teknik. Halo Mbak Cisil, Mbak Indah. Hai. Makasih ya udah diundang di workshop podcastnya BPJN Bengkulu nih. Ini perdana berarti ya, salah satu guest perdana nih di workshop, suatu kebanggaan buat saya. Makasih, saya juga ngefans kok sama Mbak Indah, sama Mbak Cisil. Makasih banyak. Jadi malu defense sama di LPDP. Oh iya. Tapi kita ngundang beliau ini susah juga. Iya, waktunya sangat ini, kadang rapat, kadang ada rapat lagi dinas di luar gitu, kadang persiapan. Tapi by the way lagi sibuk-sibuknya apa nih sekarang? Sebenarnya sih kalau untuk sekarang karena udah mulai persiapan untuk berangkat kan ya. Jadi SK-nya kebetulan juga alhamdulillah sudah turun. Jadi udah tahu nih mau berangkat kapan kira-kira kan perkiraannya. Jadi kalau ditanya sekarang kesibukannya apa gitu, sebenarnya nggak banyak gitu, malah lebih sibuk dulu gitu ya, karena kan sekarang tinggal ngasih atau take over kerjaan yang biasa dikerjain gitu ke teman-teman yang lain di seksi yang sama. Berarti lebih fokus ke persiapannya di mau berangkat ya, untuk S2. Nah, jadi mungkin sekedar ngasih tahu nih Sobat BPJN Bengkulu, berarti PK berapa ya LPDP-nya nih? PK-nya PK 259, ini sederhana. Wede. Promosi, oke. Ini nanti kampusnya kemana ya, Bahan? Mungkin Sobat BPJN pasti pengen tahu nih, Hanifa ke luar negeri tujuannya kemana? Kampus, jurusan? Iya. Jadi alhamdulillah untuk S2 ini yang sebentar lagi mau dilaksanain, jadi saya mengambil universitasnya di University of Leeds, itu di Inggris, di kota Leeds. Dan jurusannya sendiri itu Transport Planning and the Environment. Transport Planning and the Environment. Jadi kalau bisa dirumuskan dalam bahasa sederhana ini bahasa Indonesia, Transport Planning and Environment ini apa sih gitu? Mungkin kalau secara umum ya ini literal meaning-nya ya, jadi ya perencanaan transportasi, tapi ada isu-isu lingkungannya juga di situ. Jadi sustainability, green infrastructure kayak gitu-gitu. Soalnya itu kan lagi happening banget dan kayaknya akan diangkat banget nih di masa depan gitu. Jadi, iya betul. Bagaimana mengaitkan jalan dengan green environment itu juga sepertinya memang lagi itu cocok ya, berarti di KPIJ. Banget. Iya. Oke. Nah jadi salah satunya nih Kak Hanifa ini kalau sekarang itu di di staf KPIJ ya, sebagai staf KPIJ salah satunya gitu.
Nanti after balik belum tahu ya kemananya. Ya, Belum juga berangkat. Nah, mungkin pertanyaan nih sobat-sobat BPJN Bengkulu, terutama aku juga sih kayaknya penasaran nih, Nev. Kamu kapan sih memulai, maksudnya kok bisa kemarin atau sekarang itu aku mau LPDP nih, mau dapat beasiswa LPDP, mau S2 keluar nih. Kapan sih inspire itu keluar dari kamu gitu? Sebenarnya kalau pengen keluar negeri itu mulainya mungkin dari kecil. Pengennya keluar, tapi waktu kecil itu lebih kayak aku pengen ke negara ini nih gitu. Dulu sih emang pengennya ke Inggris juga waktu kecil gitu. Jadi dulu tuh orang tua aku itu alhamdulillah punya rezeki, jadi bisa subscribe Bobo, majalah Bobo yang mungkin tahu. Iya. Nah, itu tuh banyak artikel-artikel kan zaman dulu, zaman aku kecil jadi ketahuan deh umurnya. Itu internet tuh nggak kayak sekarang kan, nggak kayak sekarang yang bisa kita akses dengan mudah. Jadi pengalaman di luar negeri itu kita bisa tahu dari baca majalah atau baca buku gitu. Nah, waktu itu mungkin yang gampang diakses di keluarga aku majalah Bobo itu kan banyak artikel-artikel kayak di luar negeri tuh ngapain gitu kan, pemandangan-pemandangan kayak gitu. Terus dulu ada waktu kecil tuh ada film Harry Potter gitu kan, mungkin banyak banget tuh yang terinspirasi dari situ juga kan. Nah itu jadi baca itu terus melihat artikel, jadi waktu dulu tuh aku ingat banget sih gitu gambar artikelnya tuh kayak gimana. Itu dulu tuh si Prince William, kalau waduh, salah satu fansnya. Jadi dia si Prince William itu charming sekali, jadi dia ngelakuin volunteer di Afrika waktu itu. Itu sih ngeliat terus wah keren banget. Terus Harry Potter yang pasti, kemudian ini juga Westlife dulu suka. Oh iya. Udah ketahuan banget kan umurnya. Oh jadi emang dari dulu memang pengennya UK gitu ya? Itu satu negara yang pengen di salah satu yang paling pertama sih, paling pertama yang pengen di iniin gitu kan. Nah terus moving on mungkin ya cuman sekedar pengen aja, terus baru terbuka pikirannya kalau ternyata kita bisa loh ke luar negeri gitu dengan beasiswa. Itu mungkin waktu kuliah S1 kali ya. Jadi waktu kuliah S1 banyak ketemu orang-orang yang punya pengalaman juga ke luar negeri, ada yang ke UK atau ke negara lain gitu. Itu kan jadi bikin punya pikiran, oh dia aja bisa gitu. Pasti kalau kita berusaha pun kita pasti bisa. Itu sih. Oke. Tapi kan keadaannya sibuk ya dalam arti pekerjaan, apalagi di KPIJ, specifically BPJN Bengkulu, Kementerian PU kan. Nah itu kan benar-benar kita kadang tuh nggak kepikir bahwa mau ini mau itu karena sibuk di daily task kita sendiri gitu. Nah kamu gimana? Maksudnya one day kayak apa? Aku mungkin mau apa gitu atau gimana? Maksudnya gimana kamu membagi waktumu? Betul. Kalau menurut aku balik lagi ya ini jadi pengalaman hidup juga sih gitu. Menurut aku ini menurut pribadi atau jadi nggak apa-apa, it's okay. Jadi menurut aku pribadi, kalau kita punya kemauan, kalau kita menginginkan sesuatu dan kita berusaha keras untuk mencapai itu gitu, insya Allah tuh ada aja jalannya gitu untuk kesana. Nah untuk membagi waktunya emang agak sedikit sulit sih, tapi justru di situ aku malah merasa lebih bisa produktif karena aku menyadari ini yang aku mau, ini yang aku mau capai, tapi aku juga sibuk nih gitu. Tapi bukan berarti aku sibuk atau misal waktunya terpakai untuk kerjaan gitu, bukan berarti aku nggak punya waktu kosong kan gitu. I see. Nah jadi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kosong yang kita punya itu bareng ya mungkin sejam atau mungkin dalam seminggu tuh kita cuma punya weekend doang atau kadang weekend juga masih ada kerjaan gitu kan. Ya tapi kalau kita pengen sesuatu ya pasti kita akan berusaha untuk mencapai itu gitu. Jadi ya mungkin memang ada sesuatu hal yang harus dikorbankan, mungkin jadi jam mainnya berkurang, jam tidurnya berkurang gitu. Ya udah gitu kan, ya pengorbanan lah mungkin ya. Jadi kalau kita mau sesuatu yang belum pernah kita dapat ya kita harus melakukan sesuatu yang
belum pernah kita lakukan juga sebenarnya. Kata-kata bijaknya itu waktu luang bukan didapatkan tapi dicari gitu. Super sekali. Super sekali. Tapi dari awal tuh kan LPDP emang pengennya keluar negeri atau sebelumnya udah pernah nyoba misalnya yang dalam negeri, atau dari awal tuh aku pokoknya LPDP-nya mau keluar negeri. Ya, karena PDP ada dalam negeri kan. Oke, kalau aku memang dari awal pengennya di luar negeri sih. Oke. Gitu. Jadi ini pertama kali nyoba terus langsung goal gitu ya? Enggak juga sih. Mungkin kalau LPDP iya. Tapi Hmm. sebenarnya udah nyoba beberapa kali aplikasi beasiswa lain di luar negeri, tapi bukan LPDP. Oh Ya, gitu. Oke. Tapi pernah apply ke dalam negeri nggak? Enggak sih. Nggak sih. Emang target ya. Jadi emang maratonnya prosesnya tuh, jadi akhirnya kalau kita usaha terus menerus, walaupun susah nanti suatu saat pasti Tuhan lihat nih usaha kita sampai mana, dikasih. Tuh. Dan dipikirkan dari kecil ya, ditanemin di otak. Emang Gue mau ke UK. Sama ini sih Mbak, misal pun ya pada akhirnya ternyata belum rezeki kita gitu. Jadi mindsetnya kayak gini, walaupun kita nggak dapet, at least kita kan udah berusaha gitu kan. Nah, berarti memang jawaban Tuhan tuh, bukan itu yang terbaik gitu. Tapi at least rasa ingin tahu kita gitu kan udah terpenuhi gitu Ya, kan. oke. Kita udah coba as best as we can gitu kan. Ya udah gitu. Tapi kamu oke loh, nggak ngedrop. Dalam artian orang kalau udah sekali fail itu udah oke, dan gitu kan. ya, dia jatuh, Gitu. bangkit lagi, kejar lagi. Kamu tadi kan kamu bilang kamu pernah, oke kamu fail kan, tapi kamu ikut lagi and you achieve it gitu. Alhamdulillah sih. Tapi sobat BPJN ya, sebenarnya saya berada di sini bukan Hanifah yang insecure. Saya satu dari segi usia, dua teman saya ini, yang satu lulusan luar negeri, yang satu bakal lulusan luar negeri. Ya lulusan luar negeri. Saya nanti insya Allah nanti doanya ya Allah walaupun nggak bisa sekolah ke luar negeri, saya jalan-jalan aja deh ke luar negeri. Amin. Amin ya Allah. Kalau jalan-jalan itu bisa itu. Itu satu. Terus kedua, yang perlu sobat BPJN tahu, dua teman saya yang di kiri dan kanan saya ini adalah pegawai teladan di BPJN Bengkulu. Tepuk tangan dong. Tangan sendiri. Iya. Iya, jadi mereka ini sebenarnya ya apa ya? Nggak salah sih, emang di sini memang satunya ya, yang satunya insya Allah segera insya Allah nanti lulusan luar negeri. Tapi apa namanya, mungkin nih juga perlu di share juga nih Han, mungkin yang ringkes aja gitu ya, tips dan triknya gitu bisa sampai titik ini, itu apa aja sih yang dilakuin gitu kan. Karena mungkin ya kalau saya pribadi nggak tahu nih LPDP itu kayak gimana sih, cuma mungkin ya ada mungkin di luar sana teman-teman yang mau nyoba atau yang pernah nyoba tapi gagal gitu kan. Mungkin Hanifah bisa sharing apa sih yang dilakukan gitu kan. Mungkin gini spesifiknya, karena kita di pemerintahan, yang aku tahu ya, pemerintahan itu kan ada syarat-syaratnya lagi tuh untuk beasiswa LPDP. Iya. Mungkin step by step nih, karena di sini tuh kayaknya PNS terutama di pemerintah daerah nih, pasti banyak anak-anak daerah nih yang denger podcast kita, itu tuh pengen tahu gimana sih caranya, karena ada isu-isu juga kayaknya banyak bahwa daerah itu atau balai kayak gitu itu lebih susah dapetnya dibanding dari pusat gitu, karena pusat kemungkinan diprioritaskan gitu. Ada isu-isu seperti itu. Jadi kayak anak balai itu ngapain sih gitu. Nah, kamu nih sebagai pertama kali yang aku bilang tadi nih gitu kan, ini tuh gimana untuk dapatkan yang step by stepnya? Apa sih yang mesti kita lakukan? Sambil minum ya. Oh, silahkan. Boleh, bintang tamu juga minum, ayo. Mungkin aku jawab dulu kali. Oke. Mungkin terkait isu susah kayaknya balai itu dapat gitu dibanding dengan yang di pusat gitu ya. Itu mungkin aku belum nggak bisa begitu jawab dengan clear. Tapi ya kendala di kita mungkin surat itu kadang ada surat pemberitahuan, ada
aplikasi atau ada bukaan beasiswa nih, itu kadang datangnya suka telat atau sesuai deadline banget nih lab gitu. ini ya. Agak mungkin susah aksesnya ke surat itu atau agak telat karena memang kita nih di instansi kan terbatas administrasi ya, jadi untuk kita mengajukan sesuatu tuh harus ada dasarnya, dimana dasarnya ini kadang si surat ini gitu. Betul. Itu saya juga alamin sih gitu. Oh, berarti kamu ngalamin ya, berarti. Oke. Nah, mungkin dari kita mau nggak mau nih memang kita sebagai pegawai ini harus aktif gitu, bertanya gitu, ada nggak sih surat ini, misal nih aplikasi beasiswa ini kan diinfoin ya bukaannya kapan gitu kan, di medsos mereka gitu kan, atau di website mereka gitu. Nah kemudian kita konfirmasi mungkin ke kepegawaian pusat gitu kan, kita tanya ada nggak Pak suratnya, Bapak Ibu suratnya, atau sebenarnya bisa juga kita track. Jadi kalau di Kementerian PU sendiri ini kan yang mengurusi terkait kepegawaian yang terpusat itu kan di BPSDM ya. Ya, BPSDM. Nah, mereka tuh punya website BPSDM. Di situ tuh ada informasi terkait beasiswa, ada short course, full course, seminar, gitu, tawaran-tawaran itu semua tuh ada di situ. Terus juga ada pelatihan-pelatihan juga di situ. Nah, mungkin teman-teman bisa berkala cek gitu ya, mungkin tiap yang nggak harus tiap hari juga sih, mungkin tiap bulan gitu kan, dicek di situ tuh nanti ada surat resminya tuh, surat edaran. Nanti kita bisa follow up nih ke UNOR masing-masing, Pak apakah sudah ada surat tembusan ini nih ke balai kita gitu kan, jadi bisa kita follow up. Nah mungkin itu sih yang terkait itu ya Mbak. Terus sebenarnya kalau step by stepnya itu kurang lebih menurut saya ya, ini saya cuma baca yang umum dan yang targeted PNS saja. Jadi di LPDP ini memang ada beberapa kelompok jalur gitu ya, beasiswanya ada yang jalur PNS, ada yang jalur reguler, ada yang afirmasi gitu. Nah dari sini aja tuh kita udah bisa lihat ya sebenarnya LPDP itu sangat terbuka kepada seluruh kelompok, bahkan menurut saya itu udah mempermudah gitu, mempermudah saringannya gitu terhadap kelompok-kelompok itu gitu. Justru kita sebagai PNS tuh menurut saya pribadi malah lebih mudah karena wadahnya untuk meneruskan visi dan misi LPDP yang pasti sejalan dengan negara itu lebih aplikatif gitu, karena kan kita di bidang pemerintahan langsung ya, terutama gitu yang dampaknya itu ke masyarakat. Nah jadi mungkin itu bisa diangkat sih gitu, lebih bisa kita tonjolkan gitu kan. Berarti diangkat di essay nanti ya? Benar gitu, jadi teman-teman mungkin kalau untuk step by stepnya secara umum bisa dicek aja gitu di websitenya LPDP tuh pasti udah banyak banget sih gitu yang ada. Paling tipsnya itu gitu, kita bisa ngangkat masalah apa sih yang ada di instansi kita lah ya. Jadi nggak harus yang Indonesia as a whole gitu, bisa juga di unit kerja kita nih internal gitu kan. Menurut saya pribadi itu malah lebih realistis gitu, karena kita skopnya nih lapangan banget gitu. Itu bisa diangkat gitu, dan itu pasti akan kalau kita membuat esainya dengan genuine ya, itu pasti akan kerasa kok, oh iya bener ini orang ini tuh ngerti banget gitu masalahnya tuh apa gitu, apa yang ingin diselesaikan gitu. Jadi itu sih find your why, terus connectin gitu sama masalah yang ada di kita nih, yang ada di lapangan gitu, terus itu tuangkan di esai sebaik mungkin. Ya, karena emang problem di kita itu emang di esai itu bakal di pas wawancara pun juga bakal dikulik tuh ya pas isi esai itu kita apa. Tapi sebelum itu administrasinya nih, pasti teman-teman mau agak teknik sedikit. Kira-kira gimana kita dari surat nih ada kan tadi pengumuman announce, terus kita bersurat saya gimana? Jadi kalau kemarin itu case-nya, jadi kan sebelum efisiensi ya. Jadi di beberapa instansi termasuk di Kementerian PU, setahu saya mereka mempersiapkan program pelatihan beasiswa LPDP. Beberapa orang tuh bisa daftar, gitu. Mungkin nggak terima semua ya, tapi siapa yang mau gitu masih masuk kuota, ada nih pelatihannya. Jadi waktu itu ada surat itu, terus daftar. Otomatis kalau kita ikut
kursus itu, pelatihan itu, berarti otomatis kita harus daftar LPDP. Ya. Udah auto gitu. Jadi suratnya kayak dari balai. Kita dulu deh. Jadi saya dulu gitu ngisi formulirnya. Gitu. Kita mau milih univ apa, mau jurusan apa. Jadi kita juga udah harus prepare nih. Kira-kira nanti di LPDP mau daftar univ apa, jurusan apa itu harus tahu gitu kan. Terus kita isi formulir itu, kita ajukan ke kepegawaian. Nanti kepegawaian bikin suratnya, gitu yang isinya bahwa si rekomendasi si pegawai ini mau mengikuti LPDP. Jadi nanti Bapak Kepala Balai akan TNDE begitu ya. Ya TNDE tentu saja. Udah nanti kemarin masuk pelatihannya, yaudah terus surat rekomendasinya keluar. Nah jadi administrasinya sendiri mungkin hampir mirip sama yang reguler ya, jadi ada IELTS atau TOEFL, terus yang pasti ijazah kayak gitu-gitu. Nah terus ada surat rekomendasi. Nah kalau reguler ini surat rekomendasinya mungkin bisa dari dosen waktu skripsi S1, bisa dari atasan atau dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh mungkin ya. Tapi kalau kita sebagai PNS itu surat rekomendasinya itu dari eselon 2 kalau tidak salah. Gitu. Dari Sekdirjen. Iya, dari Sesdijan. Nah, itu tadi surat itu. Nah, ini mungkin suratnya yang agak tricky ya, karena namanya kita suratnya berjenjang ya. Agak butuh waktu lama untuk ngajuin ini. Jadi nggak bisa kita tuh mendadak. Jadi misal kita prepare aja LPDP ini bukaannya kira-kira bisa kita lihat sebelum-sebelumnya bukaannya kapan gitu kan. Kita udah cari-cari infonya dari 2 bulan 3 bulan sebelumnya. Udah kita ngajuinnya dari jauh-jauh hari karena emang nggak bisa mendadak ya. gitu. Katakanlah let's say sebulan aja menurut saya tuh agak rawan untuk ditolak gitu. Gitu. Iya sih, berarti emang harus planningnya jauh-jauh hari sih gitu. Apalagi PDP berapa kali rekrutmen? 2 kali. 1 tahun 2 kali ya? 1 tahun. Oh iya, 1 tahun. Kalau Hanifah nih perekrutannya ikut yang kapan ini? Saya ikut yang tahap 2 2024. 2024 di bulan apa? Itu kalau nggak salah bukaannya tuh dari Juli. Tapi pengumumannya tuh November. Lumayan lama nunggu ya. Iya, karena itu tadi planning dan kita kan administrasi berjenjang ya. Apalagi kita di balai, mungkin itu kali sebenarnya bukan susah anak-anak balai untuk LPDP, tapi susahnya itu tadi mesti prepare dibanding pusat karena tadi berjenjangnya itu. Ya karena rutenya kasarnya tuh rutenya lebih panjang ya daripada yang di pusat. Betul. Gitu. Harus dan tentunya harus pegawainya sendiri yang proaktif gitu ya. Iya. Jadi ditanya nih kapan nih, kira-kira kapan? Nah, harus bawel lah gitu ya. So ngomong-ngomong itu tadi kan ada IELTS. IELTS itu yang paling IELTS atau TOEFL IBT ya, bisa juga kan ya sekarang. Bahasa Inggris ini nih kadang juga problem nih bagi teman-teman. Betul. Dan bahasa sehari-hari kita kan nggak bahasa Inggris ya, gitu kan. Itu kamu gimana nih untuk mensiasati itu? Tapi kamu ngambil IELTS ya, berarti ada speaking di sana kan tesnya. How kamu bisa improve your English gitu? Sebenarnya tuh mungkin balik ke pertanyaan kapan sih pengen kuliah gitu kan. Sebenarnya persiapan les bahasa Inggris terus IELTS itu udah lama banget Mbak. Jadi itu tahun 2018 itu aku udah lumayan ini ya prepare kamu berarti. Itu tadi dari 2018 terus. 2018 tuh aku posisi sama, itu aku udah kerja di swasta, perusahaan swasta waktu itu sama, struggling bagi waktunya tuh susah banget jujur. Tapi balik lagi kalau kita memang ingin mencapai sesuatu ya memang ada yang harus dikorbankan kan. Nggak cuma materi tapi waktu juga kan. Itu aku udah les IELTS, tapi itu kan udah lama banget ya. Tapi at least aku udah ada gambaran kira-kira berapa sih IELTS aku waktu itu atau gimana sih tes IELTS itu gitu kan. Nah terus balik lagi ke masa yang kemarin gitu. Otomatis kan itu udah agak menguap ya gitu kan. Iya, betul. Nah, aku jujur tipikal orang yang belajarnya memang kayaknya harus ini sih. Jadi ada dorongan lebih gitu kan. Harus di-push. Jadi jujur saya juga sempat les lagi, ada les speaking. Waktu itu juga sempat les mock up IELTS itu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi saya tuh ingat banget
kalau nggak salah waktu penajaman 2023 Mhm. itu saya udah les mock up IELTS, sama awal 2024 kalau nggak salah itu udah les speaking gitu, speaking bahasa Inggris gitu. Jadi di tengah penajaman tuh saya inget banget, pokoknya selesai penajaman malam-malam itu kan kita biasa keluar kan makan bersama, terus sambil zoom nih diam-diam kayak gitu. Ya Keren kayak gitu sih. banget. Itu sih, itu tadi mimpi yang Iya. bener-bener mau digapai, mau nggak mau harus effort. Betul, effort. Keren banget sih, Dev. Aku baru tahu loh kalau cerita yang dari jauh-jauh hari ini kamu udah prepare itu. Aku pikir di saat kita kan ngobrol-ngobrol ya, mau S2, dan aku juga sayang nih bagi gembat-gemut nih, apa namanya, ASN yang masih muda, kalian masih S1, itu sayang banget kalau nggak lanjut S2. Betul. Karena kalian nih calon-calon pimpin. Makanya aku waktu ada Hanifah tuh, Nif, lo harus S2. Gitu-gituin. Kayak kamu harus S2 gitu. Karena sekarang juga kan mungkin beda ya, kalau kayak zaman kami dulu kan S1 banyak tapi belum terlalu banyak. Kalau sekarang S3 aja udah banyak. Iya, betul. Oke, mungkin spesial shout out juga buat Mbak Cisil ya Mbak. Jadi waktu proses LPDP ini, aku tuh banyak banget dibantu sama Mbak Cisil. Wah, Jadi sebelum LPDP kan aku ada coba beasiswa lain tuh, aku juga dibantu Mbak Cisil buat review esai aku. Iya. Waktu LPDP itu kan ada wawancara nih. Nah ini mungkin juga tips buat teman-teman yang apa namanya mau LPDP itu kan ada seleksi substansi sama apa tuh? Substansi itu kan yang wawancara ya. Iya, sama substansi wawancara. apa sih, kayak semacam psikolog nggak sih? TKD. Oh ya, TKD. Semacam TKD. Nah itu tuh di seleksi substansi itu sebenarnya semuanya sih. Jadi sering-sering latihan Oke. soal. Terus kalau untuk wawancara kita sering-sering mock up namanya ya. Jadi apa sih namanya kayak Latihan, Latihan betul, wawancara betul, sama latihan wawancara. orang-orang yang udah biasa wawancarain kayak gini nih, calon-calon awardee atau calon-calon penerima Betul, beasiswa iya. itu menurut aku sangat-sangat membantu, dan aku berterima kasih sekali ke Mbak Cisil dan keluarganya juga ada yang bantu. Beneran itu Mbak itu ngaruh banget. Iya, iya. sih, serius. Iya, jadi intinya siapa yang mau berguru silakan hubungi. Oh, enggak dong. Sisil gitu. Itu nggak gratis, kamu nggak bimbing gratis. aku untuk selanjutnya. Gak ada yang gratis, Ren. Gak ada yang Itu dia gratis. ya. Karena kamu harus bimbing aku untuk aku menuju, tapi nggak tahu sih, susah sih. Kamu S2, aku S3 Iya. tuh. Baik, mungkin Tapi ntar dulu, ini apa? kenapa nih kita disuruh closing? Padahal lagi seru banget. Ini gimana sih, tapi Yo? mungkin gini ya. Satu lagi pertanyaan. Di balik pencapaian Hanifah saat ini, mungkin inspirasi terbesarnya tuh dari siapa? Dan dorongan terbesar juga dari siapa? Sebenarnya kalau inspirasi itu banyak kayak gitu, banyak banget kalau yang pengen buat S2 gitu kan. Mungkin lebih ke rasa terima kasih kali ya. gitu. Saya thanks. Mungkin kalau terima kasih yang pasti ya pasti sama Tuhan lah ya gitu kan. Itu udah pasti sih gitu. Tuhan tuh baik banget ke saya gitu, dan pasti ya teman-teman jangan lupa berdoa. Terus yang pasti ke orang tua. Kalau teman-teman masih punya orang tua, itu tuh beneran doanya tuh Iya, betul. menembus langit. Betul, Itu betul. what makes us becoming Superman tuh ya doa orang tua tuh. Iya. Terus yang pasti keluarga, teman-teman, dan atasan kalian. Iya. Mungkin karena kita lingkupnya di balai, saya juga mau terima kasih sekali sama ya, jadi mungkin kepala balai sebelumnya ya Bapak. Jadi periode 2023-2024 karena kebetulan waktu aplikasinya waktu periode itu, jadi Sebutin dong namanya. Iya, sama. Jadi mau terima kasih sekali ke Bapak Ariadno Silopin. Semoga Bapak dengar ya Pak. Iya, Nonton ya, Pak. Ya, Pak. Jangan lupa di like ya, Pak. Beneran saya berterima kasih sekali ke Bapak, karena Bapak tuh selalu mengapresiasi gitu setiap pegawainya gitu yang mau berusaha gitu. Iya. Baik untuk pengembangan diri atau pengembangan unit kerja kita gitu kan. Beneran berterima kasih sekali atas apresiasi Bapak, dukungan Bapak, bantuan Bapak. Beneran makasih banyak Pak. Semoga Bapak sehat selalu. sukses Amin. selalu di mana. Amin.
Aduh, Hanifah, sebelum closing dari acara podcast kita hari ini, mau saya thanks mungkin ke siapa? Oke, mungkin closing statement kali ya. Iya, betul. Yang pasti saya mau terima kasih sama Mbak Cisil, Mbak Indah dan tim Pokja SDM semuanya yang sudah berkenan untuk undang saya nih hari dengan senang hati. ini. Aduh, saya tersanjung sekali jadi salah satu kayak narsum gitu kali ya, yang pertama di Bintang tamu dong. bintang tamu perdana di podcast BPJN Bengkulu ini. Semoga sukses selalu dan semoga viewer kita ini bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dari diskusi kita pada hari ini. Pokoknya terima kasih banyak juga. Saya pribadi juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu dalam journey saya ini sehingga bisa ada di titik ini. Sekalian mungkin minta doanya supaya perjalanannya nanti berjalan lancar Amin, dan bisa amin. mengemban amanah ini dengan baik ya, karena mungkin quotes ini ada satu quotes yang sebenarnya applicable buat kita semua. Oke. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Marvel Spider-Man yang awal-awal gitu, pamannya Spider-Man tuh pernah ngomong gini, with great power comes great responsibility. Yes. Jadi saya menganggap ini suatu quote unquote power, dan bersama dengan power itu saya punya tanggung jawab yang saya emban gitu. Semoga bisa melaksanakan dengan baik. Saya minta doanya Bapak Ibu. Terima kasih. Amin. Dan dari kita terima kasih banyak sudah mau diundang. Kita yang terima kasih Iya, sebenarnya. terima kasih banyak udah mau diundang, sudah sharing. Menyempatkan waktu. Betul. Di sela-sela kesibukan prepare mau berangkat gitu kan. Ya intinya kami doakan selalu sukses buat Hanifah, lancar-lancar studinya, sehat selalu di rantau dan nanti kembali pulang dengan banyak ilmu dan banyak pengalaman yang siap di-sharing lagi ke sini. Dan jangan kapok ya main-main ke sini. Oke, pokoknya thanks banget ini untuk Kakak Hanifah yang udah datang menyempatkan waktu. Dan ingat, gak usah insecure, kami semua itu bangga banget dapat teman, dapat rekan kerja yang bisa nanti membimbing kami, bantu kami ya. Yes. Pasti banyak banget ini teman-teman, rekan-rekan kerja yang mau nanti ikut juga. Pasti banyak inspirasi, oh habis ini kayaknya bisa nih aku nih S2 gitu. Full beasiswa lagi, ke luar negeri, go Tapi gas nggak gitu. cuma BPJN Bengkulu, Iya, tapi buat betul. seluruh genmut yang ada di luar sana. Betul, gitu kan. semua gen mood. Pokoknya sekolah itu mau tidak mau nanti bakal ada manfaat. Pasti, Kayak gitu. pasti. Dan akhir kata, terima kasih banyak sekali lagi untuk Hanifah dan terima kasih juga untuk semua yang bersedia nonton gitu ya. Jangan lupa Dan kru yang di sini. Oh ya, kru juga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe akun YouTube BPJN Bengkulu. Juga follow Instagram BPJN Bengkulu @pu_jalan_Bengkulu. Sekali lagi terima kasih juga untuk Kepala Balai BPJN Bengkulu, Ketua kemudian Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, dan juga Ketua Pokja Manajemen Sumber Daya Manusia yang sudah support untuk seluruh kegiatan kami, yang sudah memfasilitasi hingga akhirnya podcast ini tidak hanya wacana tapi berhasil kami realisasikan. Tepuk tangan dong buat kita semua, keren banget. Dan Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya nanti dengan tamu-tamu inspiratif dan keren-keren lainnya. Sampai jumpa. Makasih. Bye.